Pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Adiyat. Al-Adiyat surat yang ke-100. Namun saya ambil satu saja, yaitu ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Adiyat. Al-Adiyat surat yang ke-100. Namun saya ambil satu saja, yaitu ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia, lihubbil khairi, karena untuk cintanya kepada harta, dikerilah. Janganlah harta-harta kamu, janganlah anak keturunan kamu melengahkan kamu, melupakan kamu dari zikrullah, dari beribadah kepada Allah sebagai tujuan pokok hidup ini. Jangan melupakan syariah Allah, jangan melupakan hukum-hukum Allah, apatah lagi menjual ayat-ayat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka pasti menjadi orang yang rugi. Menggunakan khasirun isim fa'il, berarti betul-betul merugi. Ruginya tidak hanya di akhirat, di alam barzah saja sudah rugi, sudah menderita. Padahal rumusnya, kalau ada manusia hidup di alam barzah sudah menderita, maka di akhirat pasti lebih menderita lagi. Begitu kebalikannya. Kalau hidup di alam barzah sudah senang, maka hidup di akhirat jauh lebih senang. Ini peringatan. Kemudian di dalam hadis Nabi juga mengingatkan, ma'dzibani ja'iani ursila ala ghonamin bi'afsada lahu bi'afsada alaihim min khirsil mar'i alal mal wal jah lidini. Tidaklah dua harimau yang lapar kemudian dilepas di atas satu kambing itu lebih membahayakan dibanding dengan cintanya seseorang terhadap harta, dibanding dengan cintanya seseorang terhadap kedudukan untuk agamanya. Padahal jangan tahu, dua harimau sama-sama lapar, bertemu seekor kambing, yakin kambing itu tidak hanya kesakitan, tidak hanya mati, malah diedel-edel. Yang satu merebut, yang satunya lagi merebut, yang satu nyaplok, yang satu nyaplok dan menarik-narik
Berarti bagaimana nasib si kambing itu? Ternyata kata Nabi itu belum apa-apa. Lebih dahsyat lagi orang yang cinta harta, cinta kedudukan sangat amat membahayakan kepada agamanya. Makanya kita tidak dilarang, Pak, untuk mencintai harta, namun jangan berlebih. Ciri orang cinta harta tidak berlebih apa? Tidak terlalu gembira di saat sukses, tidak terlalu sedih di saat gagal. Dapat rezeki sedikit, ya sabar. Dapat rezeki banyak, pandai bersyukur. Itulah namanya orang cinta harta, namun tetap ada batasan. Orang semacam ini betul-betul dicintai oleh Allah. Kemudian mengapa semua manusia kok cinta kepada harta? Walaupun cintanya ada yang kelewatan, namun ada cinta yang betul-betul bagus, seperti orang-orang mukmin. Karena ternyata harta itu punya fungsi yang banyak. Dan Islam juga menunjukkan apa fungsi-fungsi harta yang Allah berikan kepada umat manusia. Di antaranya apa? Harta itu kiaman, sebagai tulang punggung kehidupan. Harta adalah kiaman, tulang punggung kehidupan. Hal ini bisa jenengan lihat dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 5. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Wahai orang Islam, janganlah kalian menyerahkan kepada orang-orang bodoh harta kekayaan kalian. Orang bodoh jangan diserai harta kekayaan. Mengapa? Allati ja'alallahu lakum qiyaman. Karena harta kekayaan itu dijadikan oleh Allah buat kalian kiaman, sebagai tulang punggung kehidupan. Orang hidup tidak punya harta, Pak. Seperti manusia hidup tidak punya tulang punggung. Bayangkan, Pak. Kalau ada orang hidup tidak punya tulang punggung, dia hanya bisa rebahan di atas tempat tidur. Duduk tidak bisa, berdiri tidak bisa, apatah lagi berjalan-jalan, apatah lagi beraktivitas. Berat kan? Begitu pula orang yang ketika hidup tidak berharta, ya seperti itu. Teman-temannya bisa jamaah, dia hanya rebahan di tempat tidur. Teman-temannya bisa pergi mengikuti kajian, dia hanya bisa rebahan di tempat tidur. Ada kajian di tempat yang jauh, teman-temannya bisa hadir karena punya mobil, punya motor. Sementara dia tidak bisa sendiri. Teman-temannya bisa umroh, bisa ke sana kemari, dia hanya rebahan sendiri. Itulah nasib orang hidup tidak punya tulang punggung. Begitu pula nasib orang yang tidak punya harta kekayaan. Makanya harta kekayaan itu penting. Kemudian yang kedua, harta kekayaan itu, Pak, bisa menjaga harkat dan martabat diri. Harga diri menjadi terjaga, tidak jatuh, tidak rendah, gara-gara harta.
Sehingga Nabi Muhammad mengatakan di dalam sebuah hadis, la ayyah tatiba akhadukum la ayyakhudha akhadukum akhbulahu fayahtatiba ala dhahrihi khairun min ayyatiya akhadan fayas'aluhu summa a'tahu au mana'ahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, sungguh salah seorang dari kalian ambil tampar, kemudian pergi ke hutan-hutan liar yang belum dimiliki oleh siapapun, berarti untuk umum. Kemudian ambil kayu bakar. Setelah dapat satu bongkok lalu dibawa pulang, kemudian dijual, hasilnya untuk makan, itu lebih baik, kata Nabi, daripada hidup meminta-minta. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang ditolak. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang ditolak. Ini menunjukkan harga diri jatuh, Pak. Lebih-lebih menurut Islam, yang namanya minta-minta itu hukum asalnya haram, Pak. Haram. La tahillu, tidak halal al-mas'alatu minta-minta. Kemudian ilah kecuali 3 orang yang baru boleh minta itu. Pertama, orang yang punya tanggungan yang tidak mungkin ditangani sendiri, seperti panjenengan sebagai pengurus panti asuhan, seperti panjenengan sebagai panitia pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Tidak mungkinlah panjenengan bosi sendiri, lebih-lebih dananya bermiliar-miliar, kecuali Mbak Dian Al-Mahri, Pak ya. 20 triliun diijeni, Pak. Masjid Kubah Emas, Pak, Jakarta itu. Dian Al-Mahri. Janda tapi kaya raya. Mengapa kaya raya? Karena jandanya pengusaha Arab, warga kerajaan, kemudian suaminya wafat, lalu dapat warisan 1/8, Pak. Walaupun istrinya 4, Pak. Namun kekayaannya akan banyak. Dapat 1/8 bagi 4. Itu saja sudah ratusan triliun. Maka tidak heran kalau 20 triliun digunakan untuk masjid, ditanggung sendiri, segala-galanya sendiri. Lah kalau ada pengurus panitia pembangunan masjid, maka dia berhak untuk minta-minta kepada teman, kepada saudara untuk menyelesaikan pembangunannya. Kalau sudah selesai harus berhenti, tidak boleh lanjut, Pak. Mumpung enak gitu. Kemudian yang kedua, kalau dia terkena musibah, kebakaran sehingga harta kekayaannya habis, atau karena sakit sehingga harta kekayaannya habis, maka dia bisa minta-minta hatta yajida qiyaman minal aisi, sehingga dia bisa mandiri. Kemudian yang ketiga, orang yang betul-betul fakir dan kefakirannya disaksikan oleh 3 orang yang berakal dari tetangga-tetangganya. Kalau ada tetangga mengatakan memang dia fakir, maka dia baru berhak untuk minta-minta. Fama siwahuna minal mas'alati suhtun. Selain 3 itu, Pak, minta-minta hukumnya haram. Ya'kuluha sahibuha suhtan. Bila dimakan, maka berarti dia makan barang haram. Bila diberikan kepada istri, berarti memberi makanan haram kepada istri. Bila diberikan kepada anak,
berarti memberi makanan haram kepada anak. Makanya Islam betul-betul mengangkat harkat dan martabat manusia, sehingga manusia harus betul-betul bekerja mencari ekonomi, minimal bisa mencukupi kebutuhan pribadi atau perburuan sendiri. Kemudian yang ketiga, Pak, fungsi harta yang ketiga adalah untuk mencari jodoh, Pak. Bayangkan, Islam sempat-sempatnya, Pak, mengatakan ternyata mencari jodoh itu pun butuh harta. Coba lihat di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 24, Pak. Allah mengatakan wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtahu bi amwalikum muksinin ghairu musafihin famastamta'tum bihi fa'atuhunna ujurahunna faridah. Setelah Allah menjelaskan perempuan-perempuan yang haram untuk dikawin, Pak, maka selain yang disebut oleh Allah, maka itu adalah perempuan yang halal untuk kamu kawin. Namun antabtagu bi amwalikum, carilah pasangan hidup dengan amwal kamu. Bayangkan, Pak, berarti Islam sendiri mengakui cari istri itu gak gampang kalau tidak punya modal, Pak. Coba ibu-ibu mau dilamar laki-laki yang tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya tabungan, nol putul, datang melamar kepada panjenengan. Kira-kira bagaimana, Bu? Nahi apa no? Apa lah itu? Langsung lamaran ditolak, kan begitu. Lebih-lebih Al-Quran juga jujur, Pak. Bi amwalikum. Kata amwal itu jamak, Pak. Malun satu jenis harta, malani dua jenis harta, amwalun beberapa harta. Berarti kalau ada laki-laki yang memiliki banyak harta, paling gampang cari istri. Rumah sudah punya, di Wisma Permai gitu. Kendaraan juga punya, tabungan punya, kemudian aset punya, income pasif juga punya, ya sudah, yakin perempuan manapun siap untuk dikawin. Kan begitu. Lebih-lebih rata-rata perempuan itu paling bisa diajak senang. Sulit untuk diajak susah atau menderita. Makanya guru saya mengatakan kepada murid-muridnya, carilah istri yang bisa diajak susah. Carilah istri yang bisa diajak susah. Kalau diajak susah saja bisa, apalagi diajak enak, malah hebat itu. Kan begitu. Kemudian muksinin dengan cara kawin. Ghairu musafihin, tidak dengan cara selingkuh atau zina. Famastamta'tum bihi fa'atuhunna ujurahunna faridah. Setelah Anda nikahi, Anda bersenang-senang dengannya, fa'atuhunna ujurahunna, berikanlah mas kawin kepada mereka faridah, sebagai kewajiban. Sebelum kawin sudah harus punya modal, gitu ya. Lebih-lebih kalau di suatu daerah, kalau perempuan harus apa, Pak? Istilahnya dibeli apa diapakan itu, Pak? Luar Jawa ya. Kadang-kadang tarifnya 50. Kalau anaknya RT berarti 70. Kalau anaknya RW 100. Kalau anaknya kiai berapa, Pak? Kan begitu kan? Anaknya camat berapa,
anaknya bupati berapa. Berarti kan kalau laki-laki ma indausa fulus ndak punya duit, langsung Pak gigit jari Pak. Harus poso tiap hari Pak gitu. Kan ndak bisa kawin. Berarti memang harta itu luar biasa pentingnya. Setelah itu lamaran. Ya kalau orang Jawa itu mas kawinnya ringan banget Pak ya. Namun acara walimahnya Pak yang berat Pak. Ada yang sampai 200 miliar seperti Mas Raffi itu. Tahu Raffi Pak ya? Nah ya. Akad nikahnya di Hotel Berbintang 5 Jakarta, walimahnya di Hotel Berlima Bali sampai berhari-hari, makanya menghabiskan 200 miliar. Padahal Abu Bakar Rizal Bakri ketika mantu hanya 40 miliar. Kemudian Pak SBY kata Quran 40 miliar. Itu kalau jenengan moto-moto buku tahu begitu Pak. Begitu, berarti mas kawinnya ringan, tapi walimahnya yang berat. Begitu. Lah dari sini Pak, fungsi harta apa? Pertama untuk apa? Mencari jodoh kan? Setelah ketemu baru apa? Memberi mas kawin. Dan mas kawin Pak ini untuk orang Islam, Masya Allah Pak. Coba lihat ya, Nabi Muhammad ketika kawin dengan Nyai Khadijah berapa mas kawinnya? Secara mayoritas ulama mengatakan 20 onta. Taruhlah satu onta paling kecil Pak, 30 juta Pak. Kali 20 berarti apa? 600 juta. Padahal Nabi Muhammad yatiman, hidup dalam keadaan yatim, dan dia hidup mempertahankan diri dengan buruh angon milik orang Arab ala korotito atas bayaran beberapa rupiah. Setelah agak gede ikut berdagang pamannya, setelah pengalaman ikut berdagang dengan Nyai Khadijah, setelah kawin lah kok bisa memberi mas kawin 20 ekor onta. Kemudian ada Pak, dari 9 istri Nabi ada satu istri yang diberi mas kawin oleh Nabi paling besar, jenengan kalah Pak. Siapa itu? Siti Romlah. Dikasih mas kawin 500 dinar Pak. 1 dinar itu sama dengan apa? 4,25. Saya hitung Pak ini Pak. 500 dinar kali 4,25 ketemu Pak 2125 gram. Harga emas kemarin antam Pak ya 950.000. Berarti total 2 miliar 18 juta 750.000 Pak. Bayangkan Pak, Nabi kawin dengan Siti Romlah, anaknya panglima besar kafir Mekah, yaitu Abu Sufyan Pak. Mas kawinnya 500 dinar. Tapi jangan kaget. Siapa yang memberi uang sebanyak itu? Kan Romlah waktu itu hijrah di Habasah Pak. Bersama istrinya, bersama Ja'far, bersama rombongan. Ternyata setelah sampai di Habasah, suaminya kabur murtad, sehingga Romlah menjadi janda. Lah setelah janda, Raja Habasah kirim surat kepada Nabi, Romlah rondo dia itu paling pantas jenengan kawin itu. Kata Nabi Muhammad, oke siap, namun tolong saya diwakili. Oke. Berarti apa? Nabi yang kawin, yang akad nikah siapa Pak? Raja Najasyi. Akhirnya Raja Najasyi langsung mengundang MK Pak, Mahkamah Konstitusi Pak ya, untuk mengakad nikahkan Romlah dengan Nabi
lewat Raja Najasyi. Maka pada waktu itu Romlah dikasih mas kawin oleh Raja Najasyi atas nama Nabi Muhammad 500 dinar emas, 2 miliar lebih. Coba kira-kira ibu-ibu mau ndak itu dikasih mas kawin 2M lebih? Enak Pak ya? Lebih-lebih baru disun pisan mati. Berarti sudah apa? Dapat 2 miliar. Kalau digunakan mudharabah sudah duduk manis. Atau digunakan beli apa? Beli ekonomi apa? Income pasif, ya sudah punya kos-kosan berapa? Berarti tinggal ibadah-ibadah, tidak usah mikir nyambut gawe, sudah terpenuhi. Seperti itu. Kemudian fungsi yang keempat, menurut Al-Quran Pak, gara-gara uang suami bisa memberi nafkah istri dan anaknya dengan baik. Ini penting Pak. Karena seseorang Pak baru ada kewajiban untuk memberi nafkah itu karena 3 hal Pak. Pertama karena pernikahan menyebabkan seseorang wajib memberi nafkah. Yang kedua karena nasab, anak atau orang tua yang menyebabkan kita wajib memberi nafkah. Kemudian yang ketiga karena pemilikan. Karena pemilikan. Apa Pak? Yang jangan miliki Pak? Anak, bukan. Anak itu bukan pemilikan, nasab. Orang tua, bukan. Orang tua itu apa? Nasab. Istri, bukan. Istri itu perkawinan. Yang panjenengan miliki adalah umpama panjenengan punya hobi ngeramut kucing, ngeramut burung, sehingga kucing jenengan kerangkeng di rumah, burung panjenengan kerangkeng di kurungan, maka karena itu milik panjenengan, panjenengan wajib hukumnya memberi nafkah kepada hewan atau peliharaan itu. Kalau sampai panjenengan tidak beri nafkah, dosa dan berakibat masuk neraka. Makanya supaya beban hidup panjenengan tidak terlalu banyak Pak ya, cukup 2 sajalah, karena pernikahan dan karena nasab. Tidak usah seperti di TV-TV itu punya kucing sekian, punya burung sekian, punya mobil 13, perawatannya tiap bulan 250 juta loh Pak, kan luar biasa. Al-Quran dalam surat At-Tolak Pak, surat yang ke-65 ayat 7, Allah mengatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu. Hendaklah orang laki-laki yang luas rezekinya memberi nafkah kepada istri, anak, orang tuanya dengan cara yang luas. Artinya apa? Kalau rezeki banyak, maka memberi nafkah kepada anak istri harus banyak. Namun wa man qudira alaihi rizquhum falyunfik mimma atahu. Namun apabila rezeki pas seret, jerit, maka berikan apa adanya. Hanya ulama-ulama memberi batasan Pak. Memberi nafkah itu harus kifai atau kifaiyah. Apa Pak? Cukup. Lah, kata-kata cukup fihi khilafun, terjadi perselisihan. Karena cukup itu beda Pak ya. Coba kalau jenengan orang laki-laki punya istri latar belakang dari keluarga sugih, sementara yang laki-laki latar belakang keluarga miskin. Kata-kata cukup untuk keluarga miskin Pak, pagi sarapan 6.000, siang jangan asem 8.000, sore lodeh 8.000. Berapa Pak?
Sehari hanya 22.000. Itu kifai, Pak, untuk orang fakir. Namun coba istri panjenengan yang latar belakangnya dari keluarga orang kaya sehari dikasih belanja 22.000. Bagaimana, Pak? Yakin ngersul loh, Pak. Nasib. Ikut orang tua ketika masih kuliah saja tiap bulan kiriman saya 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sekarang ikut suami kok seperti ini. Ya nasib. Kan begitu. Begitu pula kebalikannya. Yang laki-laki latar belakang keluarga kaya, sementara yang perempuan latar belakang orang miskin. Karena miskin sehari cukup 22.000. Jenengan mentolo, Pak, memberi nafkah kepada istri 22.000 wae. Padahal panjenengan kaya raya. Lah, dalam untuk menyikapi masalah kifai ini, Pak, jenengan cukup berpedoman dengan surat At-Tolak ini, yaitu ayat apa tuh 7. Kalau rezeki panjenengan jembar, bulan ini kok brol Pak ya, maka berilah bulan ini jatah nafkah yang lebih, sehingga istri panjenengan enak. Kepingin bakso bisa beli bakso, kepingin kebab bisa beli kebab, kepingin apa lagi, Pak? Bisa kan? Begitu. Nah, kalau toh pada suatu saat jenengan kok di PHK gitu, sehingga rezekinya sedikit, maka berikan apa adanya. Berarti apa? Istri sadar, oh ya, ketika saya sukses, ketika suami sukses, tiap bulan saya dikasih gaji nafkah 35 juta, kemudian sekarang hanya 5 juta. Karena memang sekarang sang suami sudah di PHK. Lalu ganti usaha belum jalan sama sekali. Seperti itu, Pak. Kemudian diteruskan, Pak. Nafkah yang wajib ditanggung oleh suami, Pak, itu adalah al-hawais ad-daruriyah, Pak. Kebutuhan pokok, Pak. Seperti istilah orang Jawa, sandang, pangan, papan, pendidikan, pengobatan. Itu konsep kifai, Pak. Itu yang harus diutamakan. Adapun yang taksiniyah, Pak, untuk keindahan, harus punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, itu kalau bisa, kalau ada. Kalau tidak ada, maka yang pokok-pokok itu, kebutuhan primer yang paling primer, ini yang harus dipenuhi. Termasuk tarbiyah pendidikan. Sehingga suami itu wajib menyiapkan dana untuk istri, agar istri bisa menambah ilmu. Kalau kepingin kuliah S6, ya bolehlah. Suami yang membiayai SD, SMP, SMA, seterata 1, seterata 2, seterata 3, kan S6 namanya, gitu. Boleh. Namun kalau tolabul ilmunya itu di masjid Rorul Jannah, maka si suami harus membiayai. Harus dibelikan sepeda motor, harus ada bensinnya, kemudian ditambah lagi uang untuk dimasukkan ke kaleng. Itu namanya apa? Tarbiyah, Pak. Memenuhi kebutuhan pendidikan si istri. Dan pendidikan penting, karena besok pada hari kiamat suami akan dituntut oleh si istri di hadapan Allah. Kalau pendidikan istri diabaikan begitu saja oleh suaminya. Kemudian fungsi yang kelima, harta sebagai sangu ibadah. Harta sebagai sangu ibadah. Sehingga orang tua kita sering mengatakan, bondo dunya kanggo ndolek surga. Kan begitu? Itu sesuai dengan Islam. Coba bayangkan, haji rukun Islam. Kalau panjenengan tidak punya uang, mana mungkin jenengan bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian zakat rukun Islam, kalau panjenengan tidak mempunyai harta sampai nisab,
dan sampai haul mana mungkin panjenengan wajib zakat. Lebih-lebih zaman sekarang, Pak. Kewajiban orang tua terhadap anak tambah satu, Pak. Apa? Mendaftarkan haji, Pak. Itu kewajiban orang tua, Pak. Sekarang kalau dulunya apa? Pendidikan, makan, ini Pak ya, mengawinkan itu. Sekarang enggak, tambah satu, menghajikan. Coba jenengan tahu di Malaysia, Pak, antrian haji sudah 50 tahun. Makanya rata-rata orang Islam Malaysia begitu anaknya lahir dapat akta kelahiran langsung daftar haji, Pak. Tidak begitu, tidak mungkin bisa haji. Di Indonesia lihat daerahnya, Pak. Ada yang sampai 30 tahun, ada yang masih likuran, ada yang masih welasan. Kan Anda tahu, Sidoarjo ini likuran apa 30 tahunan, Pak. Nah, coba kalau jenengan tidak berpikir untuk mendaftarkan haji anak-anak panjenengan, jenengan harus berhitung matematika, Pak. Kawin jebret, kerja yang dipikirkan apa? Maskan, tempat tinggal kan. Setelah itu mesti apa? Kendaraan. Nabung lagi untuk apa, Pak? Mengkuliahkan anak. Maka kalau orang tua tidak membantu susah. Makanya harus dibantu untuk didaftarkan. Kemudian ketika besok ada panggilan, baru tambahannya kewajiban si anak itu sendiri. Makanya sekarang banyak teman-teman itu yang anaknya baru sanawiyah sudah didaftarkan haji. Haji kenapa? Seperti itulah semakin lama semakin jauh antriannya. Lebih-lebih gara-gara COVID akhirnya malah apa? Tertunda 2 tahun. Tahun yang ketiga pun bisa haji, namun kuotanya sangat terbatas. Berarti semakin panjang antrian itu. Kemudian memberi makan kepada anak yatim, kepada orang fakir miskin merupakan anjuran agama. Mana mungkin kita bisa melaksanakan itu kalau tidak berharta. Kemudian yang keenam, Pak, harta bisa mencarikan pahala untuk pemiliknya. Bayangkan, Pak, hebat kan? Harta bisa mencarikan pahala untuk pemiliknya. Yang selama ini panjenengan dengar apa? Uang bisa mencarikan uang kepada pemiliknya. Berarti apa? Punya investasi saham. Niru Mas Sandiaga Uno. Ketika mencalonkan diri jadi wakil presiden, waktu itu punya 3 triliun. Untuk biaya kampanye 1 triliun, Pak. Gagal, Pak. Berarti apa? Yang menang berapa triliun, Pak? Lebih banyak. Sekarang sudah berkembang kekayaannya menjadi 10,6 triliun. Bayangkan, Pak ya. Itu kan apa? Ya, karena usaha investasi saham. Untuk panjenengan cari investasi saham yang syar'i, yang syariah, sehingga apa? Hati bisa tenang, tentrem, makan bisa lap-lap, besok di akhirat bisa apa, Pak? Mudah untuk mempertanggungjawabkan. Berarti apa? Harta untuk kita harus bisa mencarikan pahala. Coba lihat jenengan. Setelah panjenengan tahu masjid ini rusak umpama, panjenengan cepat-cepat beli. Ketika beli sudah dapat pahala. Ketika ada pengajar seperti ini, jenengan dapat pahala lagi. Dipakai azan, panjenengan dapat pahala lagi, loh, Pak. Itu kan namanya apa? Uang mencarikan pahala untuk panjenengan. Lebih-lebih panjenengan tahu, sanyo masjid rusak. Cepat-cepat jenengan beli sanyo, itu lebih bagus lagi. Kan apa? Rata-rata orang pakai air masjid untuk apa, Pak? Wudhu, kemudian wudhu sholat. Nyumbang sanyo di toilet umum saja dapat pahala. Padahal yang kencing siapa? Hanya kencing tok, kemudian apa? Keluar, kencing, keluar, sudah dapat pahala.
Apatah lagi untuk masjid, untuk pesantren, dan untuk yang lain. Masya Allah, luar biasa. Itulah hebatnya harta. Oleh karena itu, panjenengan perlu meri, Pak, sama Utsman bin Affan. Hingga sekarang, Pak, sumurnya Utsman itu masih terpakai, Pak. Ketika Utsman pertama kali hijrah ke Madinah, hari pertama berhasil beli sumur milik orang Yahudi sebagai air minum penduduk Madinah, Pak. Begitu dibeli oleh Utsman, diwakafkan. Ternyata hingga sekarang terus sumur itu terpakai, airnya masih diambil diminum. Berarti pahalanya luar biasa. Yang kedua, Utsman pun punya aset, Pak. Apartemen di Madinah, Pak, yang tiap tahun untuk disewakan jamaah umroh jamaah haji, Pak, minimal tiap tahun 100 miliar, Pak, untuk kepentingan agama Allah. Bayangkan, orangnya sudah mati berapa tahun, Pak? 14 abad lebih, namun hartanya masih mengirimi pahala terus itu. Jenengan tahu Zam-Zam Tower? Nah ya, itu tanahnya, Pak, wakaf dari Raja Salman, Pak. Setelah diserahkan kepada badan perwakafan, maka badan perwakafan punya prinsip, ini wakaf milik dari Raja Salman. Kalau saya biarkan begini, berarti saya kedusan. Wong pengurus wakaf kok membiarkan barang wakaf. Mau dibangun sendiri tidak punya modal. Akhirnya badan perwakafan mendatangi pengusaha Arab yang paling kaya, Pak. Kemudian omong punya omong, lah kok sepakat deal. Saya bangun apartemen, saya bangun hotel. Dengan perjanjian 25 tahun hasilnya untuk saya. Saya yang membangun, Pak. Kemudian setelah itu untuk Masjidil Haram, Pak. Berarti apa? Masjidil Haram sudah punya income pasif, Pak. Seandainya pada waktu itu sudah minyaknya sudah apa, Pak? Berkurang, sumbangan dari negara sudah berkurang, maka sudah punya apa? Suku cadang, yaitu penghasilan dari apa? Zam-Zam Tower. Pertanyaannya, Raudhatul Jannah sudah punya belum, Pak? Income pasif itu. Sehingga sewaktu-waktu saku-saku panjenengan mulai mengering, namun tetap Raudhatul Jannah berjaya karena ada income pasif. Nah, ini perlu dipikirkan, Pak. Sehingga tetap Masjid Raudhatul Jannah akan berjaya terus, tetap ramai terus seperti sedia kala. Karena segala sesuatu itu memang butuh didukung dengan apa? Dengan harta kekayaan. Kemudian yang lebih penting lagi, Pak, adalah harta itu bisa kita jadikan tirkah, tinggalan untuk keluarga. Sehingga ketika kita mati, anak cucu kita tetap berjaya. Karena apa? Kita meninggalkan harta kekayaan. Di dalam sebuah hadis, Pak, Nabi Muhammad pernah mendengar sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras. Lalu Nabi Muhammad besuk. Setelah sampai di situ, omong punya omong, sahabat Sa'ad ngomong, Nabi, anak rajulun dzumalin, aku ini orang laki-laki sugih, wala yarisuni illa benati, pewaris saya hanya satu, anak perempuan saya. Apa boleh kalau harta kekayaanku ini semuanya kuserahkan kepada Masjid Raudhatul Jannah? Kata Nabi, gak ento gitu. 2/3 pi, gak ento. Separuh pi, gak ento. Asulus, bagaimana pi? Kalau 1/3 boleh.
As-sulusu kasirun, sepertiga sudah banyak. As-sulusu kabirun, sepertiga itu sudah besar. Setelah itu Nabi baru memberi tausiah, wahai sahabat Sa'ad, kamu meninggal dunia, lalu meninggalkan warosataka, ahli waris engkau, agnia asaubuke-suke, khairun laka, itu lebih baik untuk kamu, min antadharahum alatan yatakaffafunan nas, kamu mati meninggalkan ahli waris yang suge-suge, itu lebih baik untuk kamu daripada kamu meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang melarat-melarat. Saking melaratnya yatakaffafunan nas, minta-minta kepada orang lain. Itu prinsip Islam, Pak. Sehingga panjenengan tetap harus berhati-hati. Sehingga Al-Quran mengatakan wal yaksal ladina lautaraku min khalfihim dzurriatan di'afan khaufu alaihim. Panjenengan sebagai orang tua harus waspada. Jangan sampai panjenengan wafat meninggalkan anak cucu di'afan yang loyo-loyo. Khaufu alaihim, panjenengan sendiri pun mengkhawatirkan nasib mereka. Berarti panjenengan tidak boleh hidup berfoya-foya. Itu harus ada yang disisihkan untuk anak panjenengan dan harus ada yang disisihkan untuk diri panjenengan. Hadirin yang berbahagia, hadhihi nadratul Islam. Inilah fungsi harta dalam pandangan Islam. Namun khilafan li kasratin nas, beda dengan kebanyakan masyarakat, Pak. Masyarakat umum mengatakan bahwa kekayaan itu adalah karomatun, kemuliaan. Semakin sugih semakin membuat orang jadi terhormat, semakin sugih membuat orang semakin layak jadi pemimpin. Bahkan ada yang mengusulkan, Pak, siapa yang paling banyak bayar pajaknya, hak pilihnya harus tambah, Pak. Kalau yang fakir-fakir, satu orang satu suara, ketika memilih presiden besok, ada usulan yang banyak membayar pajak, minta punya hak lebih banyak. Karena apa? Negara ini dia yang membiayai. Kalau gitu, bayangkan. Berarti apa? Karomah itu. Menganggap kekayaan itu merupakan kehormatan. Makanya ketika panjenengan membaca sejarah Nabi Samuel, Pak, ketika orang Bani Israel kehilangan raja, maka mereka takut gara-gara diintimidasi oleh Raja Jalut, mau dijajah, mau diperangi. Akhirnya orang Bani Israel minta kepada Nabi Samuel supaya mengangkat seorang raja. Pada waktu itu langsung Nabi Samuel hubungan dengan Allah. Kemudian Nabi Samuel membuat pernyataan dalam surat Al-Baqarah, Pak, 247. Wa qala lahum nabiyuhum inna wa qad ba'asalakum taluta malika. Wahai kaumku, Allah mengangkat seorang pemimpin untuk kamu yang bernama Talut. Masa Allah, Pak, masyarakat serempak berkomentar, Pak, ana yakunu lahul mulku alaina. Wahai Nabi, mana mungkin orang seperti itu menjadi pemimpin kami. Wa nahnu akhaku bil mulki, akulah yang berhak jadi pemimpinnya, kamilah yang berhak menjadi rajanya. Walam yu'ta sa'atam minal mal, Talut itu fakir miskin, kendaraan saja sepeda buntut, yang lain-lain Harley, kan jauh itu. Berarti mereka punya anggapan bahwa yang kayalah yang berhak menjadi pemimpin. Dijawab oleh Allah, inna wa hastofahu alaikum,
wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wahai kaumku, Allah memilih Talut sebagai raja. Ini mutlak hak Allah. Yang kedua, mengapa Allah memilih Talut sebagai raja? Karena punya kelebihan bastatan fil ilmi. Ilmunya luas. Berarti bukan pemimpin yang lolak-lolok. Kalau lalu repot Pak, nanti akan dibisiki oleh kanan kiri depan belakang, sehingga setiap pembisik selalu diikuti. Akhirnya apa? Ya repot itu, karena kemauan orang banyak. Akan tapi kalau pemimpin bastotan fil ilmi, ilmunya luas, berarti bisa memimpin masyarakat dengan ilmunya. Yang kedua, wal jismi, di samping ilmunya luas, fisiknya pun kuatnya luar biasa. Makanya ada kan teori memilih pemimpin itu Pak, berapa? R4 lah ya. Pertama, seger, berarti pemimpin harus sehat, gak sakit-sakitan. Yang kedua, pinter, berarti apa? Tahu undang ART-nya sehingga dia berjalan sesuai dengan undang-undang yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga apa Pak? Benar, dia melaksanakan seperti dengan apa? Kesepakatan bersama, undang-undang disepakati. Kemudian kober, berarti apa? Jenengan yang belum pensiun tidak bisa Pak jadi pemimpin Pak. Kober Pak, berarti apa? Yang sudah pensiun Pak, sehingga siap tiap ada perintah, ada undangan selalu bisa datang. Ada begitu. Lah untuk Talut ini Pak, cukup dua, ilmunya luas, kemudian fisiknya sehat, itulah yang menyebabkan dia dipilih Allah menjadi raja. Dan ternyata betul, setelah resmi dia menjadi raja, akhirnya Raja Jalut menyerang dan dihadapi oleh Talut. Pada waktu itu Dawud kecil ikut perang Pak. Dawud kecil ikut perang. Dan Dawud itu ternyata pintar Pak. Selalu memakai filosofi apa? Satranji. Apa? Sekak. Tahu sekak Pak ya? Jangan pernah main sekak? Coba, catur ya. Coba. Kalau yang kecil mati, perang tetap berkecamuk Pak ya. Pelonco mati, perang masih berkecamuk. Kuda mati, perang tetap berkecamuk. Begitu rajanya mati, selesai. Itu namanya apa? Filosofi satranji, main sekak. Lah Nabi Dawud kecil ya begitu, ketika ikut perang Pak, dia tidak mau langsung tawar dal tidak mau. Dia hanya keluyar-keluyur, mana rajanya, mana rajanya, mana rajanya. Setelah tahu, oh itu rajanya, langsung Pak, dia akan punya keahlian apa? Mahrotul khadfi Pak. Apa itu? Pandai menepil. Dari jauh ya, dia ambil batu yang sudah dibacem dengan belerang Pak, langsung saja tas itu pas mata Pak. Padahal dia pakai kopiah baja, baju baja, dia bisa. Karena itu sakit dan gatel, setelah diginikan malah bergerak. Apanya? Belerangnya Pak, langsung jatuh. Lah akhirnya apa? Mati terbunuh, semua tentara kabur. Akhirnya resmilah Nabi Dawud dapat penghargaan, yaitu diambil mantu oleh Nabi Raja Talut. Setelah beberapa tahun, lah kok Raja Talut wafat, Nabi Dawud lah yang naik menjadi apa? Raja. Itu hadirin yang berbahagia, pas 5 jam 5 lebih 35, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh